Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yang part ketiga. Hari ini part yang keempat, kita memasuki yaitu tentang bagaimana cara menghitung persentase di Excel. Jadi format angka itu nanti berbentuk persen gitu ya. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Menghitung persentase atau persen tidak bisa dipisahkan tentunya saat kita mengolah serta menyajikan hasil analisa data kita ya. Baik, sebelum kita lanjut ke penghitungannya, terlebih dahulu kita akan membahas cara menampilkan format persennya. Jadi format Excel-nya itu sebenarnya di Microsoft Excel ini telah menyediakan fitur untuk mengubah sebuah nilai angka yang ada di sel ini dalam berbagai macam format angka. Salah satunya yaitu persen. Jadi setidaknya ada 3 cara yang bisa kita pilih untuk mengubah atau menampilkan sebuah nilai angka pada sel ini supaya menjadi bilangan persen. Yang pertama, kita bisa mengetiknya secara langsung. Contoh 80%, berarti persennya itu ditambah dengan tombol di keyboard shift tambah persen atau angka 5 seperti ini. Itu yang pertama. Kita hapus. Kemudian yang kedua, bisa mengubah format persen yang ada di tab home bagian number nih ya, number. Lalu klik yang persen ini, contoh 50 kan. Di sini aja lah ya. 50. Lalu kita klik yang persen stylenya. Jadi 5000. Kenapa? Karena 50 itu kalau dipersenkan sebenarnya kan 50 per 100. Hasilnya itu 0,50 ya. 0,50 ini kalau kita persenkan menjadi 50%. Tuh ya. Kita hapus lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa memilih format persen pada kotak dialog format selnya. Contoh kita buat di sini 0,20, berarti nanti 0,2 ya, berarti 20%. Caranya bisa dipilih general ini bagian tanda panah kecil, pilih more number format, tunggu muncul dialognya. Ini dia format cell, ada bagian persen seperti ini, langsung muncul dia yang kita tulis ya. Ini desimalnya nggak perlu ya, 20,0 sama dengan 20 ya. Kita oke. Nah, begitu cara memunculkan format persen. Lalu bagaimana cara menghitung persen? Jadi kita buat sebuah tabel dulu ya. Nomor jumlah bukan, nama dulu ya. Nama, jumlah benar, dan jumlah salah. Ini ibaratnya ada sekelompok siswa sedang olimpiade. Kita buat anaknya 3 aja, A, B, dan C. Soalnya umpamanya 10, ya ini benarnya cuma 8, salah 2. Ini benar 5, salah 5. 6 salah 4 ya.
kita buat tengah-tengah. Jadi setidaknya kalau kita ingin menghitung persentase, kita harus membutuhkan dua variabel seperti ini, jumlah benar, jumlah salah. Oke, variabel 1 jumlah benar, variabel 2 jumlah salah. Total soal, total ya. Total 10 berarti semua. Nah, ini ya variabelnya ya. Oke. Sekarang kita mencari berapa persen benar dari nilai A ini. Persennya ya. Kita buat sini persen. Cara mencarinya berarti 8 ini kita bagi dengan 10 karena jumlah benarnya hanya 8 dan jumlah total keseluruhan 10. Berarti pembacaan rumusnya itu persentase sama dengan nilai dibagi nilai pembanding dikali 100%. Sama dengan 8 nilai benar dibagi total nilai, total soal dikali 100%. 100-nya kita tulis manual boleh. Seperti ini. Dia otomatis jumlah benarnya itu 80%. Karena ini angka mudah ya. 8 80%, 5 50%. 6 pun 60%. Tinggal tarik. Atau 100%-nya tidak kita tulis. Contohnya 100%-nya ada di sini gitu ya. 100% ding sama dengan jumlah benar dibagi total soal dikali, langsung klik yang di atas ini, enter, sama hasilnya. Nah, ini kenapa dia enggak 50% atau dan ini enggak 60%? Karena pada saat kita mengklik 100%-nya ini tadi, kita tidak menguncinya. Sehingga apabila kita double klik di sini, maka dia lari ke 80%. Bisa kita geser ke atas. Atau kita kuncikan. Setelah kita klik 100%-nya, tekan F4. Itu absolut ya, sehingga muncul simbol dolar di sini. Enter. Jadi ketika kita tarik, otomatis dia udah ikut 80, 50 dan 60. Kemudian kita mencari ini yang benar ya. Oh, ini benarnya bisa kita buat. Ini yang benar. Kemudian ini yang salahnya. Rumusnya sama. Hanya yang berbedanya nanti kalau kita ingin menjumlah yang salahnya. Berarti jumlah salah dibagi total semua soal dikali 100%. Ya. Contoh sama dengan jumlah salah dibagi total soal dikali 100%. Enter. Jadi 0,2. 0,2 kita tarik ke bawah, ini 0,1. Ini harus kita kuncikan dulu ya di G3 nya. Kita klik lalu F4 enter. Otomatis nanti 0,2, 0,5, 0,4 seperti ini. Kita klik persennya. Nah, langsung seperti ini dah ya. Mudah. Identiknya biasanya kita menggunakan langsung klik di sini saja daripada tulis manual ataupun mencari di format cell. Itu akan lebih punya waktu yang lama. Kemudian ini contoh umumnya ya. Sekarang kita masuk ke sebuah penghitungan ada
Sebenarnya dalam menghitung persentase itu setidaknya ada dua tipe rumus persen. Yang pertama itu persentase proporsi. Proporsi itu cuman ya menghitung pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya juga gitu ya. Contohnya itu seperti ini. Umpamanya kita juga buat data sini ya. Data pendaftaran siswa. Ingat ya, ini kita contohnya dulu rumus proporsi ya. Nah, sini jenis kelamin, jumlah, kemudian ini persentase. Ya, ini tadi itu sebenarnya kita buat persentase benar gitu. Persentase salah. Oke, kita blok, buat dulu sebuah tabel. Ini kita kasih kuning ya. Buat jenis kelaminnya ada yang laki-laki, perempuan. Oh iya ya. Jenis kelamin tentu ada, cuman ada dua. Ini kita clear aja lah. Oke. Ini contohnya sebuah pendaftaran sekolah ya. Terdapat jumlah keseluruhan yang laki-laki berjumlah 160 siswa. Yang perempuan berjumlah 40 siswa saja. Jadi totalnya itu ada 200 siswa. Nah, berapa persen ini? Kita mencari persen dari bagian ini. Totalnya pasti nanti 100%. Seperti itu ya. Jadi rumusnya itu jumlah siswa, jumlah siswanya dibagi dengan totalnya. Nah, itu ya. Jumlah siswa yang laki-laki dibagi jumlah total baru dikali dengan 100%. Contoh sama dengan jumlah siswa dibagi total siswa semuanya dikali 100%. Enter. Tarik ke bawah. Itu karena dia lari ya. Ininya juga lari dan ininya juga lari. Lupa ngunci. Ini kalau kita persenkan, jadi 160 dari 200 siswa itu sama artinya 80%. Dan 40 siswa yang perempuan dari total 200 itu sama halnya dengan 20%. Inilah rumus menghitung persentase Microsoft Excel. Tapi ini yang disebut dengan menghitung persentase proporsi. Proporsi itu pembilangnya merupakan bagian dari penyebut ya. Ini pembilang, ini penyebut ya. Pembilang dan penyebut. Pembilangnya ini bagian dari penyebutnya. Karena 160 ini jumlah laki-laki, penyebutnya total keseluruhan. Tuh ya. Kemudian kita masuk yang kedua. Ya, kita buat dulu tanda ya, supaya nanti enggak ragu. Proporsi. Nah, kemudian
Kita masuk yang kedua. Bukan yang kedua, yang ketiga ya. Bukan, yang kedua juga. Udah pusing ini. Yang kedua itu disebut dengan menghitung persentase perubahan. Ini kita kopikan aja. Perubahan itu ada dua. Yang pertama itu naik, yang kedua turun. Oke. Kita bahas ini, ini aja lah ya. Kita kopikan aja lah ini. Palingan nanti isinya kita rubah. Umpamanya ini bulan, yang sampingnya pendapatan, sampingnya tetap presentasi perubahan. Kemudian ini kita buat bulan lalu. Ini Januari, Februari. Untuk bulan boleh juga kita tarik. Bukan, nggak bisa ya. Februari, Maret, kemudian April. Cukup lah ya. Oke. Sekaligus kita merubah format mata uang ya. Ini 500.000. Kalau kita ingin membuat format mata uang, nanti tidak perlu kita buat koma atau titiknya. Buat aja 500.000, berarti nolnya 5 atau 2, 3. Nah, ini kita buat 500.000 juga lah. Bawahnya 750 towaga. Bawahnya 375 atau 23. Kemudian di bawahnya April 750 atau 23. Oke, yang perubahan ini kita kosongkan dulu. Cara membuat pendapatan ini dengan format mata uang, tinggal kita blok. Pilih general ini menjadi, kalau accounting maka RP-nya itu sama-sama lurus sebelah kiri. Kalau currency itu dia dempet ke mata uangnya seperti ini. Supaya rapi, kita buat yang accounting saja. Oke, perubahannya bagaimana gitu ya. Oke, ini yang bulan lalu. Kita kosongkan, nanti kita langsung ke sini. Rumusnya itu kira-kira seperti ini. Pendapatan bulan ini, kita ingin mencari perubahan dari bulan lalu ke Januari. Berarti rumus yang di sini itu, ini kan kalau kita lihat bulan lalu sama Januari ini tidak ada perubahan. Berarti nanti di sini perubahannya itu 0%. Ya, karena sama-sama 500.000. Rumusnya itu sama dengan bulan Januari dikurang bulan lalu, kemudian dibagi bulan lalu juga. Nah, gini ya, bulan lalu itu. Karena ini ada dua operator, kurang dan bagi, terlebih dahulu kita beri kurung supaya yang dikerjakan rumus itu dulu. Baru kita enter. 0. Karena bulan lalu sama bulan Januari tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Rumus yang lainnya juga sama. Boleh kita tarik seperti ini. Bulan Januari ke Februari itu 50% perubahannya. Kemudian dari Februari ke Maret itu minus karena berkurang pendapatannya 50%. Kemudian lagi kembali ke April 100%. Ya.
Ini merupakan rumus perubahan. Ini perubahan oke, kira-kira di sini paham ya. Perubahan dari bulan lalu ke bulan yang akan datang. Sekarang kita bahas tentang ini perubahan baru ya. Nanti perubahan itu ada dua. Perubahan kenaikan, kemudian ada penurunan. Kita standar supaya tidak ragu ya. Oke, kita bahas dulu yang kenaikan dulu ya. Ini rumus kenaikan ini kita atur dulu. Rumus kenaikan ini adalah menunjukkan seberapa besar persen penambahan nilai lama dibandingkan nilai yang lama. Nilai penambahan yang didapatkan dengan mengurangi nilai baru. Berarti rumusnya itu yang dicarikan kenaikan. Berarti nilai kenaikan dibagi nilai sebelumnya dikali 100%. Kita ambil yang ini tabel ini juga lah ya. Ini rumusnya sama dengan ini kan kenaikan, sama ini juga. Berarti pendapatan yang baru dibagi pendapatan yang lama, bukan dikurang pendapatan yang lama dibagi dengan pendapatan yang lama, maka 0%. Sama ya. Ini yang kenaikan. Lalu apa pula yang penurunan? Kita copy juga yang ini. Kita buat contoh yang baru lah ya. Kalau untuk yang penurunan, kita buat ini tahun, luas lahan umpamanya luas lahan kosong. Kemudian perubahan penurunan dalam bentuk persen. Seperti ini ya. Kita buat ini tahun lalu. Ini 2010, 2011. Ini kira-kira bisa ditarik nggak? Oh bisa, sip. Kemudian lahan kosong yang tahun lalu itu 3000 hektar. Kemudian menurun 2700 hektar. Kemudian menurun lagi 2500 hektar cuman tinggal. Kemudian 20500 lagi. Berarti nggak ada perubahan. Kemudian yang terakhir turun lagi 2300 hektar. Ini kita rubah ke general dengan mata uang lagi. Nah, rumusnya sama juga, tapi hanya saja bedanya konsep dari
tabelnya. Rumusnya tetap sama. Nanti kita buatlah rumusnya sini. Rumusnya itu bisa kita analogiskan persen penurunan atau kenaikan yang kita carikan X, berarti X ya, sama dengan nilai penurunan dibagi nilai sebelum penurunan dikali 100%. Oke, ini dah rumusnya. Ini sama dengan yang perubahan juga seperti itu. Tapi bedanya tidak dibagi lagi. Kalau perubahan itu dikurang. Kita buat di sini. Kita kopikan aja. Nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya dibagi, bukan dikali, dibagi dengan nilai sebelumnya. Oke, inilah cara menghitung persen dalam Microsoft Excel. Yang pertama tadi ini contoh umum ya, pencarian secara umum. Kemudian yang kedua ini proporsi, sama halnya dengan ini tadi, proporsi ya, kedua ini proporsi. Kemudian yang ini perubahan itu ada dua, perubahan kenaikan dan penurunan, yang rumusnya sama, nah saja yang berbeda nanti dari isi data tabelnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita pada menghitung presentasi dalam Microsoft Excel ini. Semoga ada manfaatnya. Bagi yang sudah mahir, silahkan lanjutkan ke tahap berikutnya. Bagi yang pemula, silahkan dicoba-coba, karena apal kaji dek diulang, itu ya, pepatah. Silahkan share ke teman-teman semua. Semoga kita makin mahir di Microsoft Excel ini. Baik, demikian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga di kolom komentar. Jika ada pertanyaan terkait video ini, kemudian masukan-masukannya dipersilahkan, jangan sungkan-sungkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.